Jadi adapun responden kemarin itu yang dibutuhkan dari seluruh OKP dalam polling adalah 100 responden seperti yang dijelaskan tadi. Tetapi sampai pada jadwal pengumpulan data, responden yang ikut berpartisipasi dalam polling ini hanya 30 responden. Sehingga polling yang diselenggarakan kemarin itu IP3 pada kesimpulannya belum sepenuhnya menggambarkan opini kelompok Cipayung Plus secara keseluruhan. Nah, begitu. Jadi kemarin juga hasil dari responden dari 39 responden itu, hasil kesimpulannya bahwa adapun kesimpulan yang ditemukan dari hasil polling yang melibatkan 39 responden atau sekitar 73,075%, maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam polling tersebut kemarin lebih banyak menyatakan tidak setujunya pada Undang-Undang Cipta Kerja dan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan responden yang menyatakan tidak tahu terkait isu Undang-Undang Cipta Kerja, putusan MK juga mengindikasikan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja pada tataran mahasiswa atau anak muda. Jadi kira-kira kesimpulan dari polling itu kemarin teman-teman seperti itu. Jadi selain itu juga IP3 mendapatkan rekomendasi dari temuan hasil polling bahwa seharusnya DPR mendengar dan menerima masukan dalam menyusun suatu undang-undang, karena tidak semua undang-undang yang disusun oleh DPR menjadi kebutuhan dan disetujui oleh masyarakat. Kemudian DPR harus melakukan sosialisasi secara luas dan merata, transparan dan akuntabel dalam proses penyusunan suatu undang-undang. Jadi rekomendasi kita kemarin terkait polling itu teman-teman, jadi seperti yang saya bacakan tadi. Jadi selanjutnya dari hasil polling itu kemarin yang melibatkan teman-teman OKP, kita juga berkesinambungan, terlihatnya seperti itu, menggelar diskusi pada kesempatan hari ini. Jadi gelarnya diskusi pada hari ini melihat berbagai persoalan pembentukan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR cenderung menuai kontroversi di tengah masyarakat. Mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai pada yang baru-baru ini, kalau kita perhatikan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota Negara itu. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi diskusinya teman-teman, jadi di hadapan kita, di hadapan layar teman-teman semua, jadi ada panelis yang merupakan koordinator bidang legislasi Ikatan Pemuda Perhati Parlemen P3 yang lebih awal menyampaikan pandangannya terkait tema diskusi. Jadi tema diskusi pada kesempatan ini, tren DPR menabrak prosedur pembentukan undang-undang, bagaimana tanggapan mahasiswa. Jadi untuk sesi ke bagaimana tanggapan teman-teman OKP yang merupakan narasumber di hadapan kita pada kesempatan ini, sebelumnya saya kasih kesempatan kepada saudara Andre untuk menyampaikan pandangannya terkait diskusi dan juga bagaimana sih tren DPR menabrak prosedur pembentukan undang-undang selama ini. Silakan, Om Andre. Sini saya memulai dari prolegnas terlebih dahulu. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata prolegnas atau sering juga disebut program legislasi nasional. Program legislasi nasional ini merupakan salah satu instrumen dalam perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Nah, untuk saat ini jumlah proleg untuk saat ini berdasarkan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, prolegnas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu prolegnas jangka menengah, yaitu yang 5 tahunan atau 1 periode DPR. Kemudian ada prolegnas tahunan, yang artinya berlaku 1 tahun kalender. Kemudian saat ini jumlah prolegnas jangka menengah yang 5 tahun tersebut berjumlah 254 RUU. Kemudian untuk prolegnas tahunan itu di sini mungkin saya akan menjelaskan secara per tiap tahun supaya dapat mudah dimengerti. Nah, untuk di prolegnas tahun 2020 terdapat 50 RUU yang tergabung 50 RUU tersebut
DPR hanya mampu menyelesaikan satu RUU, yaitu Undang-Undang Minerba. Nah, jika dipresentasikan, maka nilai capaian yang dilakukan oleh DPR itu berjumlah 2,00% atau disebut 2%. Selanjutnya di tahun 2021. Nah, di sini menarik. Di sini terdapat dinamika prolegnas. Yang dimana prolegnas baik itu yang jangka menengah yang 5 tahun, kemudian prolegnas yang tahunan itu dirubah atau adanya perubahan yang dilakukan oleh DPR dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan mendukung kebijakan pemerintah. Oke. Jadi sebelum adanya perubahan, jumlah prolegnas yang 5 tahun itu berjumlah 248 RU. Kemudian setelah ada perubahan menjadi 254 RU. Untuk prolegnas yang tahunan itu awalnya berjumlah 33 RU. Kemudian ditambah lagi 4 RUU sehingga menjadi 37 RUU. Dari 37 RUU tersebut, DPR hanya mampu menyelesaikan 6 RUU. Sehingga jika dipresentasikan, capaian DPR itu hanya sebesar 16,22%. Menarik di sini. Sebab penambahan 4 RUU tersebut tidak ada satupun yang disahkan oleh DPR. Kemudian kita masuk ke tahun 2022 yang baru masih berjalan 2 bulan ini. Di prolegnas tahun itu terdapat 40 RUU. Kemudian hanya satu yang disahkan, yaitu yang kemarin Undang-Undang Ibu Kota Negara. Jika dipresentasikan juga, maka capaian legislasi DPR itu sebesar 2,50%. Jika dihitung dari 3 tahun prolegnas ini, sehingga jumlah RUU yang terdapat selama 3 tahun ini totalnya 127 RUU. Kemudian yang disahkan selama 3 tahun ini berjumlah 8. Jika dipresentasikan juga, maka nilai capaian DPR itu sejumlah 6,30%. Nah, di sini kita lihat bahwa kinerja DPR itu buruk dari tahun ke tiap tahun. Ini untuk prolegnas, kemudian saya masuk ke Omnibus Law. Mungkin juga teman-teman tidak asing lagi mengenai Omnibus Law ya. Jadi Omnibus Law ini merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan menjadi satu aturan. Di dalam prolegnas 5 tahunan itu terdapat 3 konsep Omnibus Law, yakni Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, kemudian RUU tentang ketentuan fasilitas dan perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan yang ketiga itu adalah RUU tentang reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kita mengetahui memang pada saat Omnibus Law pertama kali Indonesia mungkin banyak keributan-keributan yang terjadi di tengah masyarakat, terutama terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang terdapat banyak masalah, kemudian mengundang kontroversi di tengah masyarakat, baik penolakan, kemudian berujung pada gugatan ke AMK. Dari sekian banyak gugatan, baik secara formil maupun material, Mahkamah Konstitusi hanya mengakomodir gugatan formil dan menolak gugatan materialnya. Kemudian tepat pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Adapun poin-poin penting dalam putusan tersebut, pertama itu adalah MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Artinya bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, undang-undang tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat yang ditetapkan oleh MK itu dipenuhi. Kemudian yang kedua, Mahkamah Konstitusi Mahkamah meminta DPR melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan masa tenggang waktu 2 tahun. Jika dalam 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat permanen. Inkonstitusional permanen yang artinya memang dia benar-benar inkonstitusional dan tidak berlaku di tengah masyarakat lagi. Kemudian yang ketiga, Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk menanggungkan segala tindakan
yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian dampak dari putusan MK tersebut, ada juga beberapa poin penting. Yang pertama, itu DPR harus merevisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum untuk melakukan perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Yang kedua, meski Undang-Undang Cipta Kerja tak diperlakukan, tetapi mitra kerja DPR seperti menteri tidak dapat menerbitkan peraturan pelaksana baru terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, makanya itu Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dapat digunakan secara maksimal di tengah masyarakat. Kemudian, selama revisi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bisa diselesaikan, maka 2 RUU yang tersisa dan konsep Omnibus Law tidak dapat diproses menjadi undang-undang. Nah, kita melihat fakta tersebut itu semakin menegaskan bahwa DPR telah menabrak prosedur pembentukan peraturan undangan. Kemudian ada juga yang baru-baru ini undang-undang yang disahkan yang mungkin diindikasikan telah melanggar prosedur pembentukan perundang-undangan. Itu Undang-Undang Ibu Kota Negara. Jika dilihat dari pembentukannya, Undang-Undang Ibu Kota Negara ini terindikasi adanya pelanggaran DPR terhadap prosedur pembentukan undang-undang. Dan juga dilihat di mana proses pembentukan undang-undang IKN ini mengundang sejumlah kontroversi yang mengundang yang ditolak oleh beberapa LSM yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga mencuat di publik, kontroversinya itu mengenai persoalan pelibatan publik dalam penyusunan undang-undang tersebut. Sehingga hal ini juga menegaskan perilaku kompulsif negatif DPR yang selalu menabrak prosedur dalam pembentukan undang-undang. Mungkin itu dulu dari saya, pengantaran untuk saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk kita semua.